Kisah pendiri Thariqah Naksabandiyah. Syekh Muhammad Bahaudin An-Naksabandira adalah seorang wali kutub yang masyhur hidup pada tahun 717 sampai 791 H di desa Khosrul Arifan, Bukhara, Rusia. Beliau adalah pendiri Thariqah Naksabandiyah, sebuah thariqah yang sangat terkenal dengan pengikut sampai jutaan jamaah dan tersebar sampai ke Indonesia hingga saat ini. Syekh Muhammad Baba As-Samasi adalah guru pertama kali dari Syekh Muhammad Bahaudin Ra, yang telah mengetahui sebelumnya tentang akan lahirnya seseorang yang akan menjadi orang besar, yang mulia dan agung baik di sisi Allah SWT, maupun di hadapan sesama manusia di desa Khosrul Arifan yang tidak lain adalah Syekh Bahaudin. Di dalam asuhan, didikan dan gemblengan dari Syekh Muhammad Baba inilah Syekh Muhammad Bahaudin mencapai keberhasilan di dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, sampai Syekh Muhammad Baba menganugerahinya sebuah kopiah wasiat Al-Azizan, yang membuat cita-citanya untuk lebih dekat dan wusul kepada Allah SWT, semakin meningkat dan bertambah kuat. Hingga pada suatu saat, Syekh Muhammad Bahaudin Ra melaksanakan sholat lail di masjid. Dalam salah satu sujudnya hati beliau bergetar dengan getaran yang sangat menyejukkan sampai terasa hadir di hadapan Allah Tadoru. Saat itu beliau berdoa, "Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menerima bala dan cobaannya mahabbah cinta kepada Allah." Setelah subuh, Syekh Muhammad Baba yang memang seorang waliullah yang kasyaf mengetahui yang goib dan yang akan terjadi, berkata kepada Syekh Bahaudin, "Sebaiknya kamu dalam berdoa begini, ya Allah, berilah aku apa saja yang engkau ridhoi. Karena Allah tidak ridho jika hambanya terkena bala, dan kalau memberi cobaan, maka juga memberi kekuatan dan memberikan kepahaman terhadap hikmahnya." Sejak saat itu Syekh Bahaudin seringkali berdoa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Syekh Muhammad Baba. Untuk lebih berhasil dalam pendekatan diri kepada Sang Kholik, Syekh Bahaudin seringkali berkholwat menyepikan hatinya dari keramaian dan kesibukan dunia. Ketika beliau berkholwat dengan beberapa sahabatnya, waktu itu ada keinginan yang cukup kuat dalam diri Syekh Bahaudin untuk bercakap-cakap. Saat itulah secara tiba-tiba ada suara yang tertuju pada beliau, "Hei, sekarang kamu sudah waktunya untuk berpaling dari sesuatu selain aku, Allah." Setelah mendengar suara tersebut, hati Syekh Bahaudin langsung bergetar dengan kencangnya, tubuhnya menggigil, perasaannya tidak menentu hingga beliau berjalan ke sana kemari seperti orang bingung. Setelah merasa cukup tenang, Syekh Bahaudin menyiram tubuhnya lalu wudhu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Dalam sholat inilah beliau merasakan kehusukan yang luar biasa, seolah-olah beliau berkomunikasi langsung dengan Allah SWT. Saat Syekh Bahaudin mengalami jazab satu yang pertama kali beliau mendengar suara, "Mengapa kamu menjalankan thorik yang seperti itu?" "Biar tercapai tujuanku," jawab Syekh Muhammad Bahaudin. Terdengar lagi suara, "Jika demikian maka semua perintahku harus dijalankan." Syekh Muhammad Bahaudin berkata, "Ya Allah, aku akan melaksanakan semampuku," dan ternyata sampai 15 hari lamanya beliau masih merasa keberatan. Terus terdengar lagi suara, "Ya sudah, sekarang apa yang ingin kamu tuju?" Syekh Bahaudin menjawab, "Aku ingin thariqah yang setiap orang bisa menjalankan dan bisa mudah wusyul ilallah." Hingga pada suatu malam saat berziarah di makam Syekh Muhammad Wasi, beliau melihat lampunya kurang terang padahal minyaknya masih banyak dan sumbunya juga masih panjang. Tak lama kemudian ada isyarat untuk pindah berziarah ke makam Syekh Ahmad Al-Afarbuli, tetapi di sini lampunya juga seperti tadi. Terus Syekh Bahaudin diajak oleh 2 orang ke makam Syekh Musdahin, di sini lampunya juga sama seperti tadi, sampai tak terasa hati Syekh Bahaudin berkata, "Isyarat apakah ini?" Kemudian Syekh Bahaudin duduk menghadap kiblat sambil bertawajuh dan tanpa sadar beliau melihat pagar tembok terkuak secara perlahan-lahan. Mulailah terlihat sebuah kursi yang cukup tinggi sedang diduduki oleh seseorang yang sangat berwibawa di mana wajahnya terpancar nur yang berkilau. Di samping kanan dan kirinya terdapat beberapa jamaah termasuk guru beliau yang telah wafat, Syekh Muhammad Baba. Salah satu dari mereka berkata, "Orang mulia ini adalah Syekh Muhammad Abdul Kholik Al-Gojdawani dan yang lain adalah khalifahnya." Lalu ada yang menunjuk, "Ini Syekh Ahmad Sodik, Syekh Aulia Kabir, ini Syekh Mahmud Al-Anjir dan ini Syekh Muhammad Baba yang ketika kamu hidup telah menjadi gurumu." Kemudian Syekh Muhammad Abdul Kholik Al-Gojdawani memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dialami Syekh Muhammad Bahaudin,
sesungguhnya lampu yang kamu lihat tadi merupakan perlambang bahwa keadaanmu itu sebetulnya terlihat kuat untuk menerima toriko ini, akan tetapi masih membutuhkan dan harus menambah kesungguhan sehingga betul-betul siap. Untuk itu kamu harus betul-betul menjalankan 3 perkara. 1. Istiqomah mengukuhkan syariat. 2. Beramar ma'ruf nahi mungkar. 3. Menetapi azimah kesungguhan, dengan arti menjalankan agama dengan mantap tanpa memilih yang ringan-ringan apalagi yang bid'ah dan berpedoman pada perilaku Rasulullah SAW, dan para sahabat Ra. Kemudian untuk membuktikan kebenaran pertemuan kasyaf ini, besok pagi berangkatlah kamu untuk sowan ke Syekh Maulana Syamsuddin Al-Anyakuti, di sana nanti haturkanlah kejadian pertemuan ini. Kemudian besoknya lagi, berangkatlah lagi ke Sayyid Amir Kilal di desa Nasaf dan bawalah kopiah wasiat Al-Azizan dan letakkanlah di hadapan beliau dan kamu tidak perlu berkata apa-apa, nanti beliau sudah tahu sendiri. Syekh Bahaudin setelah bertemu dengan Sayyid Amir Kilal segera meletakkan kopiah wasiat Al-Azizan, pemberian dari gurunya. Saat melihat kopiah wasiat Al-Azizan, Sayyid Amir Kilal mengetahui bahwa orang yang ada di depannya adalah Syekh Bahaudin yang telah diwasiatkan oleh Syekh Muhammad Baba sebelum wafat untuk meneruskan mendidiknya. Syekh Bahaudin dididik pertama kali oleh Sayyid Amir Kilal dengan kholwat selama 10 hari, selanjutnya zikir nafi itsbat dengan siri. Setelah semua dijalankan dengan kesungguhan dan berhasil, kemudian beliau disuruh memantapkannya lagi dengan tambahan pelajaran beberapa ilmu seperti ilmu syariat, hadis-hadis dan akhlaknya Rasulullah SAW, dan para sahabat. Setelah semua perintah dari Syekh Abdul Qolik di dalam alam kasyaf itu benar-benar dijalankan dengan kesungguhan oleh Syekh Bahaudin, mulai jelas itu adalah hal yang nyata dan semua sukses, bahkan beliau mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jadi Toriko An-Naqsyabandi itu jalur ke atas dari Syekh Muhammad Abdul Qolik Al-Gojdawani, ke atasnya lagi dari Syekh Yusuf Al-Hamadani, seorang wali kutub masyhur sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Yusuf Al-Hamadani ini kalau berkata mati kepada seseorang maka mati seketika, berkata hidup ya langsung hidup kembali, lalu naiknya lagi melalui Syekh Abu Yazid Al-Bustami naik sampai sahabat Abu Bakar Siddiq Ra. Adapun zikir siri itu asalnya dari Syekh Muhammad Abdul Qolik Al-Gojdawani yang mengaji tafsir di hadapan Syekh Sodruddin. Pada saat sampai ayat, berdoalah kepada Tuhanmu dengan cara tadoru, dan menyamarkan diri. Lalu beliau berkata bagaimana hakikatnya zikir khafi, zikir siri dan kaifiahnya itu. Jawab sang guru, oh, itu ilmu laduni dan insya Allah kamu akan diajari zikir khafi. Akhirnya yang memberi pelajaran langsung adalah Nabi Khidir As. Pada suatu hari Syekh Muhammad Bahaudin Ra, bersama salah seorang sahabat karib yang bernama Muhammad Zahid pergi ke padang pasir dengan membawa cangkul. Kemudian ada hal yang mengharuskannya untuk membuang cangkul tersebut. Lalu berbicara tentang marifat sampai datang dalam pembicaraan tentang ubudiyah, lah kalau sekarang pembicaraan kita sampai begini kan berarti sudah sampai derajat yang kalau mengatakan kepada teman, matilah, maka akan mati seketika. Lalu tanpa sengaja Syekh Muhammad Bahaudin berkata kepada Muhammad Zahid, matilah kamu, seketika itu Muhammad Zahid mati dari pagi sampai waktu duhur. Melihat hal tersebut Syekh Muhammad Bahaudin Ra, menjadi kebingungan, apalagi melihat mayat temannya yang telah berubah terkena panasnya matahari. Tiba-tiba ada ilham, hei, Muhammad, berkatalah ahyi, hiduplah kamu. Kemudian Syekh Muhammad Bahaudin Ra, berkata ahyi sebanyak 3 kali, saat itulah terlihat mayat Muhammad Zahid mulai bergerak sedikit demi sedikit hingga kembali seperti semula. Ini adalah pengalaman pertama kali Syekh Muhammad Bahaudin Ra, dan yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang wali yang sangat mustajab doanya. Syekh Tajuddin salah satu santri Syekh Muhammad Bahaudin Ra berkata, ketika aku disuruh guruku, dari Koshrul Arifan menuju Bukhoro yang jaraknya hanya 1 pos aku jalankan dengan sangat cepat, karena aku berjalan sambil terbang di udara. Suatu ketika saat aku terbang ke Bukhoro, dalam perjalanan terbang tersebut aku bertemu dengan guruku. Semenjak itu kekuatanku untuk terbang dicabut oleh Syekh Muhammad Bahaudin Ra, dan seketika itu aku tidak bisa terbang sampai saat ini. Berkata Afif Ad-Dikaroni, pada suatu hari aku berziarah ke Syekh Muhammad Bahaudin Ra. Lalu ada orang yang menjelek-jelekkan beliau. Aku peringatkan, kamu jangan berkata jelek terhadap Syekh Muhammad Bahaudin Ra, dan jangan kurang tata kramanya kepada kekasih Allah. Dia tidak mau tunduk dengan peringatanku, lalu seketika itu ada serangga datang dan menyengat dia terus-menerus.
Dia meratap kesakitan lalu bertaubat, kemudian sembuh dengan seketika. Demikian kisah keramatnya Syekh Muhammad Bahaudin Ra. Radhiyallahu anhu wa a'ada alaina amin barokaatihi wa anwarihi wa asrurihi wa ulumihi wa ahlakihi Allahumma amin.